يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. Metode Al-Bidayah, jembatan ngaji kitab kuning untuk para pemula. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihatu salli nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Thumma khussan jami'a ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wal awliya wal syuhada wal salihin wal sahabati wal tabi'in wal ulama'i wal musannifin. ثم أوصل جميع الملائكة المقربين خصوصا لآبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وخصوصا لجميع مشايخنا وأساتذتنا ثم أوصل جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض ومغاربها برها وبحرها الحياء منهم والأموات ثم وصل محمد محي الدين تاج المفاخر وإلى عائشة الأمة ثم وصل محمد صديق الأمين ثم وصل محمد الفاروق ثم وصل زوجتي وإلى جميع تلاميذي. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Untuk para pihak yang ikut membantu, memfasilitasi dan membangun pondok niki. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Untuk pembangunan pondok niki supaya diparingi kemudahan dan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Untuk keluarga besar Al-Bidayah, semoga Allah Subhanahu wa taala diparing kesehatan, diparing kemudahan dalam rangka bertalabul ilmi, diparing kesuksesan dalam rangka menjalani kehidupan. Dan oleh Allah Subhanahu wa taala dilindungi dari bahaya narkoba dan kenakalan remaja. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Untuk pengarang kitab niki Syekh Abdul Wahab Khalaf. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mari kita sudah membaca kemarin, teksnya sama dengan yang kemarin, dianalisis ya. Problem utama para pemula itu membaca kitab itu analisanya ya, aplikasinya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang masuk pada falamma angkaru alaihi da'wahu. Falamma angkaru alaihi da'wahu. Yang pertama fa.
Fa itu memiliki multi predikat. Fa itu adalah huruf yang memiliki multi predikat, banyak predikatnya. Ada yang disebut sebagai fa istinafiyah, ada yang disebut sebagai fa huruf ataf, ada yang disebut sebagai fa jawab. Pokoknya banyak. Ya, oleh sebab itu harus sering berlatih. Itu aja, harus sering berlatih. Dalam konteks falamma angkaru ini adalah disebut sebagai fa istinafiyah, fa yang merupakan tanda bahwa di situ awal permulaan jumlah atau awal atau permulaan jumlah, akan tetapi di tengah-tengah alinea karena jumlah sebelumnya sudah dianggap tam, sudah dianggap sempurna. Itu seperti itu. Sekarang lamma diperhatikan ya. Pokoknya diperhatikan, semakin sampean itu berpikir maksimal, semakin mungkin untuk bisa. Semakin panjenengan rasa-rasa mikir, semakin kemungkinan bisa membaca kitab itu tertutup. Pokoknya rasa-rasa mikir sampean, gak sampai ngeluh dhisik sampean, kangelan. Lah sebab itu sing temenanan, diupayakan ojo ngantuk, sing ngantuk teman-teman juga gai. Gitu. Sekarang adalah lamma. Lamma secara umum dibagi menjadi dua. Ada yang masuk pada fi'il mudhari, ada yang masuk pada fi'il madhi. Kalau seandainya lamma itu masuk pada fi'il mudhari, itu masuk dalam kategori amil jazm. Dia tidak memiliki fungsi sebagai adat syarat. Ya. Lamma usalli, saya belum sholat. Begitu. Lamma usalli. Artinya belum. Oleh sebab itu statusnya dianggap sama dengan lam. Yang itu dianggap sebagai huruf nafi, huruf jazm, dan huruf qalb. Masuk pada fi'il mudhari. Itu lamma. Jadi ketika misalnya kita menemukan lamma, kok kemudian masuknya yang jatuh sesudahnya adalah fi'il mudhari, pastikan bahwa lam di situ pasti tidak memiliki fungsi jazim. Oh, tidak memiliki fungsi syarat kok. Dia adalah amil jazm. Perhatikan. Ya, itu begitu. Pokoknya sampean saya informasikan saja. Oh, lamma itu dimensinya banyak ya. Begitu. Untuk pemula penting Ustaz, menurut saya penting. Itu. Ketika kemudian kita menemukan lamma, kok kemudian kita yakin yang jatuh sesudahnya itu adalah fi'il madhi, itu pasti berfungsi sebagai adat syarat. Artinya pasti, artinya itu ketika. Ya, sekarang kita uji sekarang. Apakah lamma ini sebagai amil jazm ataukah sebagai sebagai adat syarat? Itu kita uji. Oh, ternyata angkaru di situ adalah fi'il madhi. Karena demikian dipastikan bahwa lamma yang ada di sini adalah memiliki dimensi syarat dan tidak memiliki fungsi jazim. Jadi perhatikan lamma itu ada dua macam. Ada yang masuk pada fi'il mudhari, ada yang masuk pada fi'il madhi. Ketika masuk pada fi'il mudhari, itu adalah disebut sebagai adat atau amil jazm. Menjazmkan fi'il mudhari yang dimasukinya. Tapi ketika kemudian masuknya pada fi'il madhi dan angkaru di sini adalah fi'il madhi, maka dia berfungsi syarat, artinya ketika. Pokoknya panjenengan ketika kemudian bertemu dengan lamma itu, ya memang masalahnya memang tidak ada harokatnya itu. Ya. Yang kita hadapi itu tidak berharokat, itu masalahnya. Ya. Kalau seandainya tidak berharokat kan memungkinkan lamma itu dibaca lama, memungkinkan juga dibaca lima.
Tapi ketika misalnya dipastikan bacaannya adalah lamma, itu bisa masuk pada fi'il mudhari, itu bisa masuk pada fi'il madhi. Ketika kemudian masuk pada fi'il mudhari, maka dia fungsinya sebagai amil jazm. Ketika masuknya pada fi'il madhi, maka dia fungsinya sebagai adat syarat. Lama bukan lamma. Itu bisa gabungan dalam lam taukid sama manafi. Laulahu lama a'tahu. Kalau seandainya tidak karena ingin dipilih, laulahu lama a'tahu, maka dia pasti tidak akan memberikan sesuatu. Lama itu lamnya taukid sama manafi. Ada yang 5, lamnya huruf jar. Ma-nya adalah bisa jadi masdariyah, bisa jadi mausul. Salah satu tulisan Arab itu adalah karakternya tidak berharokat. Satu tulisan memungkinkan dibaca dengan alternatif bacaan yang banyak. Oleh sebab itu saya tegaskan berkali-kali ini, jangan bermimpi sampean instan. Dalam konteks membaca kitab jangan bermimpi instan. Ya. Enggak ada buktinya orang-orang yang kemudian berpikir instan, ngomongnya misalnya hari apalagi. Ya. Bulan itu loh belum ada buktinya. Saya selalu tegaskan beda antara faham nahwu dengan bisa baca kitab. Kalau bisa faham nahwu di lembaga kitab pun setengah tahun sudah banyak yang hafal nahwunya, mulai dari awal sampai akhir banyak. Itu nahwu. Tapi orang bisa nahwu belum tentu bisa membaca kitab. Masih ada unsur yang lain yang kemudian perlu untuk kemudian dilengkapi. Lah, biasanya orang-orang yang kepingin melakukan simplifikasi penyederhanaan yang keterlaluan itu memiliki pandangan kalau orang bisa nahwu, kalau orang faham nahwu itu dianggap sudah bisa baca kitab, padahal ya masih jauh masih. Nah, teman-teman sudah banyak yang hafal nahwu itu mulai dari awal sampai akhir. Ketika suruh menerapkan enggak bisa, enggak bergerak itu. Seperti mobil mogok itu. Enggak maju-maju itu. Gimana ini? Itu nyata itu. Jadi jangan memiliki pandangan bahwa kitab itu hanya nahwu. Jangan melakukan simplifikasi yang keterlaluan. Ya. Begitu, mari kita sama-sama ikhlas. Jangan terlalu memberi angin surga yang menjadikan anak yang awalnya itu menjadi malas. Loh, aku sudah sekian tahun kok gak bisa-bisa, itu gimana? Ya karena terlalu memberi angin surga gitu ya. Ayo sama-sama ikhlas gitu ya. Jangan terlalu membuai gitu. Itu semacam itu. Ya. Jadi memungkinkan dibaca lama, lamnya adalah taukid, ma-nya nafi, laulahu lama a'tahu. Kalau seandainya tidak karena kepingin dipilih, kalau seandainya tidak karena kepingin dipilih, lama a'tahu, maka dia tidak mungkin memberikan sesuatu kepada kita. Lama a'tahu. Itu semacam itu. Ya. Karena demikian ketika kita membaca kitab itu harus mikir serius. Iki lama apa lama ya? Oh ini lama ini. Caranya bagaimana? Lagi-lagi harus saya katakan kita harus melakukan dialektika. Semuanya dicoba. Gitu. Apakah ini artinya nafi? Apakah artinya ini mausul? Apakah artinya ini adalah misalnya adat syarat? Apakah hamil jazm dan seterusnya itu dicoba. Oke, sekarang kita batasi, dipastikan bahwa lama bacaannya lama dan nyatanya ini adalah masuk pada angkaru, di mana tidak bisa kita tolak bahwa angkaru itu adalah merupakan fiil madhi. Sudah, kita batasi berarti lamanya adatus syarti. Ketika lama disebut sebagai adat syarat, maka ada permasalahan, ada ikhtilaf di kalangan ulama yang menurut saya ikhtilafnya tidak terlalu penting. Apa? Yang pertama, ada yang menganggapnya sebagai kalimat isim, ada yang menganggapnya sebagai kalimat
huruf, tapi tidak penting menurut saya. Apakah kita anggap sebagai kalimat isim atau dianggap sebagai kalimat huruf? Pasti sama. Apa samanya itu? Samanya pasti butuh jawab adat fiil syarat dan butuh jawab syarat. Perbedaannya adalah ketika lamma kemudian dianggap sebagai huruf maka tidak memiliki mahal i'rab, ketika dianggap sebagai isim maka dia memiliki mahal i'rab. Hanya itu saja perbedaannya. Tidak terlalu berpengaruh pada murad. Ya, saya ulangi lagi. Ketika lamma dianggap sebagai adatus syarti, maka versi Jami'ud Durus Al-Arabiyah dipastikan itu adalah sebagai huruf. Ya. Ketika lamma itu dianggap sebagai adatus syarti itu, versi Jami'ud Durus itu dianggap sebagai huruf, sedangkan versi misalnya Al-Mu'jam Al-Mufassal fil I'rab itu dianggap sebagai kalimat isim. Ketika kalimat isim, maka cara bacanya sampean juga ketika Jawa falamma moko ing dalem semangsane. Ing dalem semangsane. Pakai dzaraf, kodenya ing dalem. Tapi seperti yang saya katakan, apakah kemudian mau kita anggap isim atau kata kita huruf, yang jelas lamma itu adalah adat syarat. Adat syarat butuh fiil syarat dan jawab syarat. Gitu. Sudah kita pastikan lamma yang merupakan adat syarat itu pasti masuk pada fiil madhi. Pasti fiil syaratnya adalah berupa fiil madhi. Tidak mungkin yang lain. Falamma angkaru alaihi da'wahu. Mari mikir. Kata-kata angkaru sekarang. Angkaru itu adalah fiil madhi. Fiil madhi di sini dimabnikan ala dhammi, lebih disebabkan karena bertemu dengan wawu jama'. Wawu yang ada pada lafadz angkaru itu jangan difahami itu huruf, itu adalah isim. Perhatikan, itu isim, bukan huruf. Itu isim dhamir. Wawu jama' itu isim dhamir. Jangan dianggap huruf itu. Ya. Oleh sebab itu, maka bisa kita katakan, diperhatikan, bahwa tidak ada fi'il itu tathniyah dan jamak itu tidak ada. Fi'il tathniyah itu tidak ada. Fi'il jamak itu tidak ada. Kenapa? Karena ketika misalnya dimasuki alif tathniyah, itu tetap dua huruf. Angkaro, angkaro terdiri dari apa? Dari dua huruf, dari dua lafadz, dari dua kata. Angkaro sebagai fi'il dan alif tathniyah sebagai isim. Saya ulangi lagi. Angkaro, angkaru. Gak ada yang namanya fi'il itu tathniyah, gak ada yang namanya fi'il itu adalah jamak. Kenapa? Karena meskipun fi'il itu dimasuki alif tathniyah, tetap analisisnya itu terdiri dari dua kalimat, dua kata. Angkaro sebagai fi'il, alif tathniyah sebagai isim. Angkaro sebagai isim, wawu jamak sebagai isim. Jadi tidak ada sebenarnya yang namanya fi'il itu berbentuk tathniyah, berbentuk jamak, itu tidak ada. Ada alif tathniyah, iya, tapi itu kalimah tersendiri. Ada wawu jamaknya, iya, tapi itu hitungannya itu adalah dua kata. Angkaro sebagai fi'il madhi dan wawu jamak sebagai isim dhamir. Angkaro sebagai fi'il madhi, alif tathniyah itu adalah sebagai isim dhamir. Angkaro, angkaru, angkarot. Nah, kalau fi'il mu'annats ada, fi'il mu'annats itu angkarot situ. Ada tak ta'nis sakinah. Ini jenis kelaminnya mu'annats ini berarti. Angkaro, angkaru, angkarot. Angkarota, angkarna. Angkarta, angkartuma, angkartum. Angkarti, angkartuma, angkartunna. Angkartu, angkarna. Ya, diperhatikan.
untuk analisis yang lebih tajam atau yang lebih teliti, fi'il itu tidak mungkin ditasniyahkan, fi'il itu tidak mungkin dijamakkan. Karena tetap pada akhirnya ketika ada alif tasniyah itu atas nama dua kalimah, dua kata. Ketika dijamakkan itu tetap atas nama dua kalimah, dua kata. Angkaro atau sebagai fi'il madhi dalam contoh ini adalah wawunya waw jamak. Angkara sebagai fi'il di sini misalnya alif tathniyahnya sebagai isim dhamir. Begitu. Falamma maka ketika angkaru mereka kemungkinan mengingkari alaihi atas Gusti Kanjeng Nabi, mengingkari dakwahu akan klaimnya, mengingkari dakwahu akan klaimnya, akan pengakuannya, saya itu Rasulullah, begitu. Kemudian mengingkari, enggak, sampean bukan Rasulullah. Begitu. Qala lahum. Nah, sama dengan yang tadi, pikirannya pokoknya begitu dulu. Ketika kita menemukan lamma yang itu kita yakini sebagai adat syarat, pasti masuknya pada fi'il madhi, otomatis pada akhirnya butuh kelengkapan. Apa kelengkapannya? Kelengkapannya adalah fi'il syarat dan jawab syarat. Sudah kita beri kelengkapan fi'il syarat berupa angkaru. Mana jawab syaratnya? Qala maka bersabda siapa Rasulullah lahum kepada mereka. Jadi lurus begitu. Pokoknya bertemu dengan adat syarat, lengkapi fi'il syarat, lengkapi jawab syarat. Kalau tidak menemukan itu, berarti kita sedang tidak paham terhadap teks itu. Ya. Begitu. Kalau seandainya kita tidak menemukan, ketika kita sudah menentukan ini adat syarat, Ustaz. Mana fi'il syaratnya? Ini. Jawab syaratnya mana? Enggak ketemu. Berarti kita sedang tidak paham terhadap teks itu. Begitu. Jadi harus ketemu, konsisten. Harus ketemu, sampai ketemu. Pikirannya yang penting lurus. Pokoknya ketika saya bertemu dengan sebuah lafaz yang artinya pasti membutuhkan jawaban, maka itu namanya adat syarat. Ketika saya menemukan adat syarat, maka saya harus mencari mana kira-kira fi'il syaratnya, mana kira-kira jawab syaratnya. Jawab syarat kadang-kadang diberi fa, kadang-kadang tidak diberi fa. Kapan kemudian diberi fa? Kalau seandainya kemudian dia termasuk dalam kategori ismiyatun, talabiyatun, wabijamidi, wabima waqat, wabilan, wabitanfisi. Maka ketika mereka mengingkari alaihi atas Nabi, mengingkari maf'ul bih dari angkara, dakwahu pengakuan Gusti Kanjeng Nabi, bukan Muhammad, kamu bukan Rasulullah. Qala lahum, maka di sini makanya, maka Gusti Kanjeng Nabi, maka Rasulullah bersabda kepada mereka. Kita bertemu, jawab syaratnya ternyata qala. Qala disebutkan dengan menggunakan fi'il. Berarti kita akan menghadapi apa yang kemudian kita sebut sebagai maqulu qaulin, isi pembicaraan. Terus begitu, memang baca kitab itu begitu. Mana maqul qaulinnya? Qala lahum in kuntum fi raibin min annahu min indillahi wa tabadaru ila uqulikum annahu min sun'il bashari. Jawab lagi, fa'tu bimithlihi au bi asyri suwarin mithlihi au bi suratin mim mithlihi. Ya, in kuntum dulu. Saya akan berbicara tentang kuntum. Begitu. Ya, diperhatikan. Pelajaran apa yang kemudian kita perhatikan di sini? Ini tasrifan lughawi. Yang sedang kita tasrif adalah fi'il ajwaf. Kana kanu kanat kanata kunna. Karena awalnya fa fi'ilnya di fathah,
soma, soma, somu, somat, somata, kemudian sumna, ya kan? Soma awalnya fa fiilnya yang berupa shad itu di fathah, tapi ketika bertemu dengan dhamir rafa' mutaharrik itu menjadi di dhammah. Soma, soma, somu, somat, somata, sumna, sumta, sumtuma, sumtum, sumti, sumtuma, sumtunna, sumtu, sumna. Sekarang ba'a. Ba'a, ba'a, ba'u, ba'at, ba'ata, bi'na. Awalnya ba yang merupakan fa fi'il itu di fathah. Ketika bertemu dengan dhamir rafa' mutaharrik ternyata di kasroh. Ba'a, ba'a, ba'u, ba'at, ba'ata, bi'na. Sekarang khofa, 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 khoknya awalnya di fathah. Khofa, khofa, khofu, khofat, khofata, khifna. Kadang-kadang di dhammah, kadang-kadang di kasroh, tidak ada pilihan, tetap di fathah. Pertanyaannya adalah, kapan Ustadz fi'il ajwaf itu ketika kemudian ditasrif lughawi? Apa namanya tasrif lughawi itu apa? Pokoknya tasrif yang ke bawah Ustadz. Kalau tasrif istilahi, tasrif yang menyamping. Tasrif lughawi itu maksudnya isnadul fi'li ila dhamair, menggabungkan fi'il pada dhamir yang ada. Huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antunna, ana, nahnu. Ana, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Isnadul fi'li ila dhamair. Begitu, menggabungkan fi'il kepada dhamir-dhamir yang ada. Realitasnya adalah ketika kemudian kita mentasrif fi'il ajwaf, ternyata fa fi'ilnya yang awalnya di fathah, kadang-kadang ketika bertemu dengan dhamir rafa' mutaharrik di dhammah, kadang-kadang di kasroh. Kapan di dhammah? Kalau seandainya itu termasuk dalam kategori fi'il ajwaf yang mujarrad. Ini sudah pernah kita jelaskan di dalam YouTube saya, begitu ya. Kalau seandainya ini termasuk dalam kategori fi'il ajwaf yang mujarrad, diperhatikan sampai ada skemanya ini, ya. Itu adalah karya Al-Bidayah itu, ya. Skema, menskemakan itu penting, menskemakan saja, gitu. Kalau seandainya kemudian termasuk ajwaf yang mujarrad, kalau seandainya mengikuti fi'il mudhari'nya mengikuti wazan yaf'ulu, maka ketika bertemu dengan dhamir rafa' mutaharrik, maka yang namanya fa' fi'ilnya di dhammah. Ketika selain wazan yaf'ulu, apakah yaf'alu ataukah yaf'ilu, maka fa' fi'ilnya ketika bertemu dengan dhamir rafa' mutaharrik itu harus di kasroh. Ba'a yabi'u, tidak mengikuti wazan yaf'ulu. Karena demikian ketika bertemu dengan dhamir rafa' mutaharrik, maka ba'a ini pasti pada akhirnya fa' fi'ilnya di kasroh. Ba'a, ba'a, ba'u, ba'at, ba'ata, bi'na. Khafa ya khafu, tidak mengikuti wazan yaf'ulu. Ketika bertemu dengan dhamir rafa' mutaharrik, maka pasti di kasroh. Khafa, khafa, khafu, khafat, khafata, khifna. Soma ya sumu, mengikuti wazan yaf'ulu, maka ketika bertemu dengan dhamir rafa' mutaharrik, maka dia tetap di dhammah. Maka dia harus di dhammah. Soma, soma, somu, somat, somata, sumna, sumta, sumtuma, sumtum, sumti, sumtuma, sumtunna, sumtu, sumna. Yang paling penting ngerti teori nih, akhirnya kita tidak ngawur. Ya kan? Ja'a ya ji'u, nanti mesti ji'na itu. Ja'a, ja'a, ja'u, ja'at, ja'ata, ji'na, nggak mungkin ju'na. Ja'a ya ju'u, artinya lapar. Ja'a ya ju'u, nanti mesti ju'na itu. Ja'a, ja'a, ja'u, ja'at, ja'ata, ju'na. Nala ya nalu, mengikuti wazan selain yaf'ulu. Kalau seandainya tasrif lughawi, nanti mesti nilna itu. Oleh sebab itu ada nama nilna. Nala, nala, nalu, nalats, nalata, nilna, nilta, niltuma, niltum, nilti, niltuma, niltunna, niltu, nilna. Itu kalau caranya yang mujarrad, tidak mendapatkan tambahan
huruf ziyadah. Bagaimana kalau mazid? Kalau mazid langsung kena iltiqa ussakina ini, ditabrakkan langsung. Aqama, aqama, aqamu, aqamat, aqamata, aqamna, aqamta, aqamtuma. Jadi enggak ada, langsung ditabrakkan sudah. Istaqama, istaqama, istaqamu, istaqamat, istaqamata, istaqamna, langsung ditabrakkan. Ya, adhafa misalnya. Adhafa termasuk mazid. Mazid lah ya langsung, enggak usah akakian sudah teori, langsung iltiqa usakina ini. Adhafa, adhafa, adhafu, adhafat, adhafata, adhafna, adhafta, adhaftuma, adhaftum, adhafti, adhaftuma, adhaftunna, adhaftu, adhafna. Kenapa kok kemudian bacaannya qul in kuntum atau qala in kuntum? Kuntum kok gak kintum? Karena kana itu fi'il mudhari'nya yakunu. Karena yakunu nanti ketika kemudian fi'il ajwaf yang mujarrad ini bertemu dengan dhamir rafa' mutaharrik, maka fa' fi'ilnya di dhammah. Begitu. Qala lahum in kuntum fi raibin, in kuntum jika ada kamu, siapa kamu semuanya, khabar dari kana adalah fi raibin, di dalam keraguan, min annahu, dari sesungguhnya. Seperti yang kemarin, min annahu, gak mungkin min innahu. Min annahu, dari sesungguhnya Al-Quran adalah min indillahi, dari sisi Allah. Ada selanjutnya kata-kata watabadara. Ya, ayo diperhatikan di sini. Ini belajar bab ataf sekarang. Watabadara, mungkin gak Ustadz ini dibaca tubadiru? Tidak mungkin dan bahkan tidak boleh. Wawunya wawu apa ini Ustaz? Wawu ataf. Yang jatuh setelah huruf ataf namanya apa? Maktuf. Maktuf cara bacanya disesuaikan dengan apa? Dengan maktuf alaih. Mana maktuf alaihnya? Kuntum. Kuntum itu fi'il apa? Fi'il madhi. Inilah alasan kenapa kok kemudian tabadaro di situ harus dipaksa sebagai fi'il madhi. Bukan fi'il mudhari'. Dibaca mudhari' memungkinkan Ustaz. Kalau dari sisi tulisan kan memungkinkan. Kalau seandainya sampai disuruh mentasrif, badaro yubadiru, badaro tubadiru, badaro ubadiru, badaro nubadiru. Badaro itu memang yubadiru, yang kalau seandainya huruf mudhara'ahnya kemudian diganti dengan tak menjadi tubadiru, tapi konsekuensi dan resikonya itu adalah serius. Ketika kita membacanya tubadiru, maka jenis kelamin dari fi'il mudhari' itu kadang-kadang dianggap sebagai mukhatab, kadang-kadang dianggap sebagai ghaibah. Padahal di sini calon fa'ilnya adalah annahu, dan itu tidak cocok berarti. Biasanya kalau fa'ilnya berupa masdar muawwal itu pakai fi'il mudhari' yang mudzakkar. Coba ini. Perhatikan. Watabadaro, kenapa kok kemudian dipaksa bacaannya tabadaro Ustaz? Boleh nggak dibaca tubadiru? Tidak boleh dibaca tubadiru, harus tabadaro di situ. Kenapa? Karena ini wawunya wawu atof, yang jatuh setelah huruf atof itu namanya maktuf. Maktuf cara bacanya harus disesuaikan dengan maktuf alaih. Kalau maktuf alaihnya fi'il, ya harus fi'il. Kalau fi'il madhi, harus fi'il madhi. Kalau fi'il mudhari', harus fi'il mudhari', dan seterusnya begitu. Seperti yang saya katakan, Allahumma sholli wa sallim. Allahumma sholli wa sallim. Begitu. Kenapa kok wasallim? Karena sholli. Wawunya wawu ataf, yang jatuh setelah huruf ataf namanya maktuf. Maktuf cara bacanya disesuaikan dengan maktuf alaih. Mana maktuf alaihnya? Maktuf alaihnya sholli. Sholli itu statusnya apa? Fi'il amar. Fi'il amar, karena demikian maktufnya harus dipaksa menjadi fi'il amar juga. Seperti yang saya katakan bahwa pengatofan terjadi dalam konteks fi'il, terjadi dalam konteks isim, terjadi dalam konteks huruf. Pengatofan itu lengkap. Pengatofan terjadi dalam konteks fi'il, dalam konteks isim, dalam konteks huruf. Lengkap. Ya, begitu. Watabadara,
dan kemudian terlintas ila uqulikum pada akal dan pikiran kamu semuanya, annahu apa fa'il dari tabadara. Lagi-lagi harus saya tegaskan, ternyata dalam susunan teks itu tidak langsungan. Kalau langsungan itu gampang ya, setelah fi'il langsung fa'il gitu. Ya semuanya bisa kalau begitu. Kenyataannya tidak begitu loh di dalam teks itu. Wa tabadara itu adalah termasuk dalam kategori fi'il. Fi'ilnya adalah fi'il maklum karena kebetulan tidak diikutkan pada kaidah majhul, tidak diikutkan pada kaidah dhamma awal huwa kusira ma qabla akhir. Karena di sini adalah fi'il maklum butuh fa'il, ternyata yang jatuh sesudahnya langsung ila uqulikum. Ya kan? Dan fa'il itu tidak hanya termasuk misalnya yang selalu kita contohkan ja'a Zaidun, ja'a Muhammadun, tidak itu ternyata. Tidak hanya berupa isim dhahir, ada yang berupa isim dhamir, ada juga yang berupa masdar muawwal. Inilah alasan laki-laki rek sampean kepingin somojo kitab, dan harus dipastikan, harus ditegaskan dalam diri masing-masing panjenengan bahwa saya harus bisa baca kitab ini. Sudahlah, rek umpamane panjenengan bisa baca kitab, itu pasti bermanfaat panjenengan untuk lingkungannya minimal, meskipun nggak jadi apa-apa. Pokoknya ahli temenanan. Ya, begitu. Kalau seandainya sampean itu tidak mengambil jurusan keagamaan, ketika sampean misalnya kesulitan untuk misalnya berkompetisi dan terpaksa pada akhirnya tidak sesuai dengan profesi prodi kuliah yang dipilih awalnya begitu, maka sulit akhirnya. Begitu. Gitu. Misalnya sampean kuliah di di bagian perhubungan misalnya, ya kan? Apakah ketika misalnya sampean jadi ojek online itu sudah cocok misalnya, ya kan? Sudah perhubungan Ustaz ya. Ini dulu saya fakultasnya ilmu masalah transportasi begitu. Mari ngono dadi ojek online misalnya, ya apa gitu itu, ya tidak seperti itu kan. Tapi kalau agama pasti sampean dalam kehidupan bersentuhan dengan Al-Quran, pasti bersentuhan dengan Al-Hadis. Karena demikian harus serius sampean. Pokoknya kudu serius. Jangan angel Ustaz baca kitab. Itulah yang kemudian selalu saya tegaskan. Baca kitab itu memang sulit. Jangan percaya panjenengan. Rek ono wong mengatakan baca kitab itu mudah. Jangan percaya pokoknya. Sudah. Baca kitab itu sulit. Saya selalu katakan di semua forum yang saya kemudian di situ disuruh ngomong, baca kitab itu sulit. Ya. Ono wong ngomong baca kitab itu mudah. Bahkan sak jam, 2 jam. Nah, sak jam belajar tasrif kurung iso. Ya kan? Begitu. Jangan disamakan baca kitab itu dengan nahwu shorof. Nahwu shorof itu sudah banyak buktinya. Saya bisa mengklaim loh, di lembaga kami, di lembaga Al-Bidayah ini 6 bulan biasanya sudah sudah selesai belajar nahwu shorof itu. Ya, sudah. Ini Cecep ini, Cecep masuk YouTube terus sampean ya. Kudu pinter sampean. Ya. Ini kan 4 bulan 5 bulan yang lalu sudah hatam itu. Dari nol katanya, dari nol. Ngomongnya sama saya dari nol. Lulusan dari UIN Sunan Gunung Jati, Bandung. Ya. Itu semacam itu. Nah ini 5 bulan sudah hatam semuanya itu. Sudah bisa berpikir nahwunya. Apakah bisa baca kitab? Ya belum. Masa bisa baca kitab langsung begitu? Enggak lah. Padahal setiap hari hafalan terus. Gitu kan. Oleh sebab itu Ajit yang dari Lampung, Indra yang dari ya jangan sampai bosan. Ya, harus hafalan setiap hari, hafalan pokoknya. Sudah diapalkan sudah. Diapalkan terus. Ya, berlalu. Gak pati kerasan Ustaz. Dikerasan no wis ya. Gak pati kerasan. Ya, 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, sudah mulai 4 bulan. Biasanya kalau serius itu 6 bulan itu sudah dol. Ya. Dan saya berbaca begini, mengatakan begini, selalu saya katakan, bukan tidak ada buktinya loh.
Di sini banyak bukti loh. Lomba baca kitab sering menang loh di lembaga kita ini. Ya, di tingkat kabupaten, ya, di tingkat antar lintas kabupaten, bahkan pernah juara nasional. Berarti saya ngomong itu punya bukti. Tidak hanya berteori. Kan ada banyak. Sampai kakak ngomong wong berteori itu ada seminar macam-macam, ya, mintalah bukti. Ada enggak buktinya bahwa dari nol sampai kemudian bisa itu dengan waktu sekian bulan itu sampai bisa baca kitab maksudnya. Kalau nahwu banyak, jangan disimplifikasi. Ya begitu ya. Sudah, sekarang watabadara, dan terlintas ila ukulikum, atas akal kamu semuanya, pikiran kamu semuanya. Fa'il dari tabadara, apa? Annahu, sesungguhnya Al-Quran. Khabar dari anna sekarang adalah min sun'il basyari. Kalau seandainya kamu ragu bahwa yang namanya Al-Quran itu dari Allah dan terlintas dalam benak kamu semuanya bahwa itu dari manusia, ciptaan manusia, kita sudah membacanya in itu adalah adat syarat, ya kan? In itu adalah adat syarat. Ketika adat syarat maka butuh jawab syarat. Mana jawab syaratnya? Tuh, kenapa kok ada fa-nya Ustaz? Inilah yang kemudian kita tegaskan, ismiyatun talabiyatun wabijamidi wabima waqat wabilan wabitamfisi. Karena fa'tu itu adalah fi'il amar, maka ketika menjadi jawab syarat itu harus ditambah dengan fa'tu. Dengan fa'tu, karena ya, itu begitu. Fa'tu amar di situ. Bimithlihi. Ini yang tadi saya katakan itu. Ya, ini yang tadi saya katakan itu. Au adalah adat syarat. Bi asyri suwarin itu adalah maktuf. Maktuf terdiri dari jarun wa majrurun. Oleh sebab itu saya berani katakan bahwa pengatofan terjadi pada fiil, terjadi pada isim, terjadi pada huruf. Ketika pengatofan pada huruf itu kecenderungannya adalah mengulang huruf jar yang sama. Perhatikan di situ. Fa'tu bimithlihi itu maktuf alaihnya. Au bi asyri suwarin mithlihi itu maktuf pertamanya. Au bi suratin mim mithlihi itu buat contoh sampean. Ya, bahwa yang namanya pengatofan itu terjadi baik dalam konteks fiil maupun dalam konteks isim maupun dalam konteks huruf. Salah satu contoh di mana pengatofan terjadi pada huruf itu adalah fa'tu bimithlihi au, jelas atof. Artinya takhir di situ. Pilihan. Ya kan? Au atau bi asyri suwarin itu maktufnya. Maktuf alaihnya adalah bimithlihi, penuh seperti Al-Quran. Atau enggak usahlah, bi asyri suwarin, 10 surat. Begitu. Au, atof lagi. Bi suratin, dengan 1 surat. Ini adalah contoh di mana pengatofan juga terjadi dalam konteks huruf. Ketika pengatofan terjadi pada konteks huruf, maka kecenderungannya adalah mengulang huruf jar yang sama. Di sini tidak tertulis, meskipun sebenarnya ada yang seperti itu. Fa'tu bi mislihi au asyri, enggak. Yang biasa au bi. Bukan au asyri suwarin mislihi au suratin mislihi. Yang umum itu adalah mengulang huruf jar yang sama. Begitu. Fa'tu bimithlihi au bi asyri suwarin mithlihi au bi suratin mim mithlihi. Pengatofan terjadi dalam konteks fiil, dalam konteks isim, dalam konteks huruf. Ketika pengatofan terjadi pada konteks huruf, maka mengulang, maka kecenderungannya adalah mengulang huruf jar yang sama. Begitu ya.
Selanjutnya sudah tidak terlalu banyak yang sulit. Wa tahaddahum, dan kemudian menantang siapa Gusti Kanjeng Nabi Muhammad. Wa talaba minhum, dan kemudian menuntut siapa Gusti Kanjeng Nabi Muhammad kepada mereka, dari mereka, hadhil mu'aradhatah, pada perlombaan ini. Bilahjatin wa khiratin, dengan dialek yang cukup menyakitkan, wa alfadhin qari'atin, dan lafat-lafat yang cukup menyakitkan, garaim berbeken. Mesti kalau seandainya ditantang dengan menggunakan lahja atau dialek seperti itu, orang kecenderungannya akan mau berlomba. Wis dibodoh-bodohno dan seterusnya. Kok sih gak gelem ternyata? Itu berarti di terakhirnya itu kan begitu. Itu berarti memang ada pengakuan dia memang tidak mampu mendatangkan yang semisal Al-Quran, dia tidak mampu yang mendatangkan yang semisal Al-Quran. Apakah itu satu Al-Quran penuh atau 10 surat atau bahkan 1 surat. Lagi-lagi saya katakan bahwa Al-Quran itu di luar nalar manusia. Itulah diantara bukti bahwa Gusti Allah itu memang ada. Rasulullah itu memang utusan Allah. Nggak ada cerita seperti Al-Quran, nggak ada. Kitabnya tebal. Anak kecil itu hafal mulai awal sampai akhir, sak makhorijul hurufnya, sak sifat hurufnya. Nggak ada seperti itu. Ya. Kalau seandainya tidak karena inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Memang Allah menjaga ini. Itu sulit. Sampean ngapal Fathul Qorib itu kangelan. Paling seminggu lalinne Mas. Untuk kemudian bisa hafal seumur hidup itu kesulitan. Jo iku alfiyah, wangel. Begitu kan? Mari ngono lali sampean. Al-Qur'an itu bisa, ada realitas, ada kenyataan mulai dari usia sekian sampai wafat itu hafal terus itu. Itu terjadi hanya dalam Al-Quran itu. Sampean kudu bangga menjadi Muslim. Ya, karena ya itu tadi. Ini bukan karya manusia. Ini fauqa mustawal bashar. Seperti yang sering ditegaskan. Awalnya orang Arab itu sebelum turunnya Al-Quran berlomba-lomba untuk membuat syair. Ya kan? Antara kabilah itu api-apian syair. Setelah Al-Quran ada, sudah gak ada, sudah KO semuanya. Ya, sudah minder semua dengan kesastraan atau ketinggian sastra dari Al-Quran. Gak ono mari ngono perlombaan, itu intinya begitu. Jadi penting untuk kemudian ditegaskan, kita bangga bahwa kita menjadi Muslim, ini adalah bukti dan argumentasi bahwa yang namanya Islam itu memang agama yang benar. Itu seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo silahkan belajar.